ketika ketidakbenaran itu ada di depan kita. Ini karena ini mau dibuka karena ini perusahaan ini bukan pribadi, bukan nama, bukan pribadi yang di sini, tapi perusahaan. Sehingga yang harus bertanggung jawab terhadap ijazah ini adalah perusahaan. Siapa pemimpinnya? Ya nanti dalam proses hukum itu berjalan. Dan ini saya berharap harus terbongkar. Kesejahteraan karena bekerja di Surabaya, kita bisa menyelesaikan masalah tanpa diganggu. Surabaya, khususnya warga Surabaya, kalau ada permasalahan, tolong sampaikan ke pemerintah kota, dan itu akan saya selesaikan. Sing salah pasti saya, tapi tidak membuat gaduh dan merusak nama kota Surabaya. Karena itu teman-teman wartawan, saya juga sampaikan ini tidak berbicara terkait nama pribadi, karena yang menahan ijazah itu adalah perusahaan. Sehingga kami akan melaporkan, orang anak teman-teman ini akan melaporkan ke pihak berwajib atau dari sisi hukum, itu perusahaannya, bukan pribadinya. Dan kita juga akan memastikan apakah perusahaan itu punya izin atau tidak di tempat yang dia sedang operasional. Jadi saya juga minta Pak Kadis Naker, semua tempat perusahaan itu tolong dicek kalau izinnya enggak. Kalau dia ada izinnya, oke, lanjut. Kalau tidak ada izinnya, berarti harus dolanan kan Surabaya. Kalau izinnya tapi so beroperasional. Karena kejadian ini, akhirnya ngomong Surabaya perusahaannya rusak kabeh. Nyor Pak, Surabaya Pak. Hari ini nama baiknya Surabaya sudah. Apalagi tadi teman-teman Surabaya ngomong perusahaan Surabaya, ya apa sih perusahaan yang Surabaya kok ngenak apa pekerjaan ini? Nah, ngomong Surabaya, ini pada baru bisa hatiku. Karena ngomong kota Surabaya, bukan bicara terkait dengan perusahaannya. Kalau bicara perusahaan silakan. Nanti pada ngomong kota Surabaya bisa apa? Bisa lagi. Dan sekali lagi, saya nyuwun dulu nanti Krisno Hajiwono ini mendampingi teman-teman yang ada di mana, di Polrestabes besok. Juga saya minta nanti saya sudah bersama dengan Pradi aktifkan juga Pak Zaini untuk kasus-kasus lainnya. Tidak bisa saling menjatuhkan. Ini soalnya tanda terima itu tanda terima perusahaan. Maka yang harus dilaporkan ini perusahaan ini. Nah, kalau sampai kejadian kemarin itu kan akhirnya kan kita baru di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan ini. Nah, ini yang harus dijaga. Sampaikan Pak Wali ya, saya menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Wali Kota bahwa ada 3 posko tadi, daerah ada di Disnaker, ada di Disnaker Kota maupun di Disnaker Provinsi dan di posko di Balai Kota. Besok akan saya mulai buka. Sampai kapan? 3 bulan tadi perintah Pak Wali ya. Oke? Pak, untuk apa untuk korban apakah ada perlindungan, takutnya ada intimidasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kami berupaya merahasiakan pelapor. Ya, tapi kalau pada pengusaha masih belum memastikan atau seperti yang sampaikan Pak Wali tadi, kita pastikan konfrontasi. Ini pekerjamu apa bukan? Mana yang betul seperti yang hari ini ya? Ya, mau tidak mau harus terbuka. Kalau dia mengakui, alhamdulillah kita selesai. Kalau tidak mengakui, mau tidak mau, mana yang betul pekerjanya atau pengusahanya? Seperti hari ini kemarin kawan-kawan dengar pekerjanya, kemarin kan saya menggiring. Anda bekerja di sini, pekerjanya. Ya, Anda mengenal Bu Diana? Ya, saya konfirmasi ke Bu Diana, tidak mengenal. Ya, itu yang Pak, tapi kebanyakan yang mengajukan ini mereka itu karyawan yang masih aktif kerja di perusahaan tersebut atau sudah resign? Sudah resign. Yang 31 ini sudah resign. Sudah resign. Bukan resign ya, saya ulangi, ada yang dikeluarkan, ada yang keluar sendiri. Artinya bukan masih karyawan aktif di perusahaan tersebut ya? Sudah bukan. Pengadunya harus membawa bukti apa aja? Syarat apa saja? Melaporkan saja, kemudian kita klarifikasi betul nggak dia ada di situ. Kalau dia punya bukti-bukti yang mendukung, kita malah senang. Kalau nggak punya bukti tetap diterima Pak? Pasti kita terima, kita konfirmasi kepada yang bersangkutan.
Berapa Pak besok yang lapor? Ke Polres. Yang sementara masuk ke Pak pengacara Wisnu tadi 31. Berarti semuanya ya Pak ya? Satu perusahaan. Oh, dari kemarin tambah 1 berarti 31. Oh, 30 ya Pak yang Ya. baru ya. Ya. Yang baru 30. Pak, Siap. satu perusahaan atau berbeda Pak? Satu perusahaan. Tadi katanya dari dinas kerja provinsi 12 perusahaan itu. Oh, itu lain lagi. Yang ini adalah satu perusahaan. Oh, berarti beda juga. Tapi yang 12 itu juga di Surabaya nggak Pak? Itu informasi dari siapa ya? Dari Disnaker Trans. Oh, nanti saya konfirmasi ya. Belum masuk ke kami. 31 itu bukan yang termasuk yang salon itu Pak? Bukan. Oh bukan, yang salon itu berarti Kamu aku sendiri. sendiri. Loh, enggak Pak, maksudnya kan Alamat enggak, dari 31 Beda itu lagi, sama yang beda. salon itu beda. Tadi sampaikan Pak Wali memerintahkan ke saya, tidak usah gaduh mas, selesaikan. Ya, tidak usah Oke. gaduh-gaduh, selesaikan. Surabaya aman, damai. Ini Terus kemarin aja waktu jalan. di hearing kan Mbak Nila bilang kasus ini sudah dilaporkan dari 2024 lalu. Itu laporannya ke Pemkot atau ke Ke saya, sudah saya selesaikan, itu saya mengeluarkan anjuran mediator namanya. Anjuran mediator saya, namanya Pak Irfan, yang saya tanda tangani juga, menyatakan bahwa, pengusaha, intinya gitu ya, kembalikan ijazahnya Nila. Tapi tidak digubris. prosedurnya gimana Pak? Kalau nggak digubris harus Saya melaporkan ke provinsi karena pengawasan ada di provinsi, saya melaporkan ke provinsi. Provinsi itu punya hak untuk pengawasan, penindakan, dan provinsi sudah mengeluarkan nota. Nota itu harus dipatuhi. Notanya karena tidak pernah ditemui, notanya adalah pengusaha di Margomulya itu ya, apa itu, Anda menghalang-halangi pemeriksaan ketenagakerjaan. Pak, berarti yang 31 orang itu di satu perusahaan di UD Sentoso ya Pak ya? Betul. Berarti kalau yang lain yang dari provinsi beda lagi ya Pak ya? Nanti saya konfirmasi ya, saya belum dapat Yang salon informasi. berarti beda ya Pak? Beda. Beda. Kalau Berarti salon satu 32. tadi. Berarti 32. Kalau salon tadi kan satu. Kalau tambah satu. Tahan dan di Saya nggak tahu, karena hari ini informasinya ada 30 lebih karyawan yang ditahan, ijazah perusahaan. beda perusahaan. Kenapa? Beda perusahaan. Ada yang sama perusahaannya, ada yang beda. Tapi hampir 90% perusahaan yang sama. Pak Wali, kalau dari dinas provinsi kan bilang katanya tersebar di 12 perusahaan yang berbeda, tapi ada di Surabaya Pak. Dari 31 korban dia bekerja di 12 Itu. perusahaan yang berbeda. Jadi itu kan yang sudah disampaikan provinsi ya, karena beliau ini adalah pengawasan ketenagakerjaan itu ada di provinsi, sehingga itu akan menjadi bahan untuk yang bisa disampaikan kepada penyidik di Polres Tanjung Perak. Jadi nanti ketika ada penyidik itu ada tambahan-tambahan itu akan mempermudah untuk mengidentifikasi sebenarnya kasus ini seperti apa. Karena banyak tadi betul yang disampaikan, tapi nanti kan akan menjadi kewenangan penyidik untuk menyampaikan. Sehingga saya berharap teman-teman mengawal ini terus ya. Dikawal terus, jadi kok sing salah iki seleh, yang selalu saya katakan itu. Pak Wali, kalau besok kehadirannya Pak Wali ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk apa Pak? Untuk mensupport teman-teman dan memastikan bahwa teman-teman ini didampingi oleh pengacara. Karena saya tidak ingin lagi teman-teman ini takut iki mau arek-arek Surabaya sing ijazah yo ditahan kabeh. Kenapa ini saya harus mensupport dan mendampingi? Karena ini sudah nama baik kota Surabaya. Ketika gaduh seperti ini, ketika rame seperti ini, bukan lagi nama perusahaan, tapi ngomong, kota Surabaya itu loh, kota Surabaya itu loh, perusahaan-perusahaan itu koyo ngene loh. Akhirnya dikebiau ya. Padahal di kota Surabaya ini perusahaannya banyak dan tidak semuanya seperti ini. Tapi kata yang sudah disebut itu adalah kota Surabaya, dan saya dibesarkan di Surabaya, dilahirkan di Surabaya, saya menjadi amanah di kota Surabaya ini, berikan warga Surabaya, ya saya pasti akan menjaga nama marwahnya kota Surabaya. Pak, berarti 90% karyawan yang ijazah ditahan itu dari UD Sentoso. Iya. Jadi nanti biarkan nanti di sana berbicara ya. Tadi saya sampaikan, karena yang menahan ini adalah perusahaan, bukan orang perorangan. Jadi biarkan saja, nanti itu akan bergulir kebenarannya di mana. Sehingga saya berharap teman-teman mengawal ini terus. Biar apa? Biar ngerti. Ini akan biar jadi pembelajaran untuk perusahaan yang lainnya yang nakal. Sing gak nakal ya gak apa-apa toh, terus melaku toh. Sing apik ku akeh. Tapi gara-gara siji loro akhirnya jadi ini. Ini pun juga kita akan melihat dari sisi hukumnya salah apa benernya. Saya bilang kan salah seleh.
tidak menghakimi salah satu, jangan. Tapi dari sisi hukum nanti kita akan tahu sing di sing salah, di sing bener. Salah saya sehingga tidak membuat gaduh Surabaya ini akhirnya sing iki salah, sing iku salah. Padahal kita bukan sama-sama bukan orang hukum, bukan punya kewenangan hukum, akhirnya menjustifikasi iki salah ini bener. Tapi biarkan itu di sisi hukum berjalan. Jadi laporan lagi berarti perusahaan ya Pak? Perusahaan. Pak Wali, sanksinya bagi UD Sentosil kalau terbukti gimana? Karena dari kemarin dia ngelak. Tertutup terus, Pak. Saya tidak akan berbicara terkait ini ya. Ketika ada perusahaan, ini berlaku semuanya. Ketika ada perusahaan yang ternyata melakukan hal seperti ini, maka izinnya saya cabut dan saya tidak memberikan izin kembali untuk membuka di Kota Surabaya. Yes. Pak Wali tadi kan bilang kalau untuk perusahaan-perusahaan melakukan penahanan ijazah untuk mengembalikan ijazah karyawan hari ini. Lek BE ono. Kalau ada tolong segera kembalikan. Karena saya membuka posko. Oke. Membuka posko terkait dengan penahanan ijazah dan semuanya. Sehingga apa? Wis terbuka. Karena ada laporan ke saya tadi saya sampaikan. Ono salon. Nah, ini Pak Zaini tak kon mudun nih. Sudah turun untuk dilihat. Tapi kan saya gak perlu. Tapi iso gak tak marekno gitu loh. Itu orang Nganjuk. Itu diminta ketika ijazahnya diambil itu minta 30 juta. Ya podo. Ketika dia itu ditanya, dia tidak mengenal orang ini. Sopo jenenge gak ngerti, gak tau kerja nang kene. Nah, saya bilang, Pak Zaini, tolong sampai no. Lek wong tak jak nang kono sampai bener, tak cabut di sini lho. Lek aku mudun dhewe nang kono. Tapi mohon maaf, saya gak ngejak teman-teman karena saya tidak ingin membuat Surabaya ini ramai gaduh yang tidak baik, tidak. Tapi aku pengen Surabaya ini adil, tentrem, gawe bahagia wargani. 3 posko. Berarti 3 posko itu ada di mana? Ada di Balai Kota, ono nanggone lawyer itu mau. Ada lagi yang di tempatnya Pak Zaini di Disnaker. Sudah dibuka ya Pak ya? Kenapa? Mulai besok sudah dibuka. Jadi sejak laporan itu akan dibuka. Ada batas waktunya nggak sih, Pak? Kenapa? Posko ini akan kita buka dalam waktu 3 bulan sampai 3 bulan ke depan. Dengan harapan apa? Semuanya gak nang perusahaan sing sampai sebut nomor situ kan kemungkinan yang lainnya juga ada. Lah yang lainnya kita buka, setelah itu kita selesaikan. Berarti apa? Terus laporan terus Pak? Kenapa? Setelah ada pengaduan apa laporan sampai terus? 3 bulan setelah kita laporan, dulu kita laporkan lah. Uang itu sisi hukum, yang perda sisi hukum ya? Pak, Di perda kita sisi hukum. untuk korban sendiri apakah ada bukti kuat dalam hal yang menyerahkan ijazahnya, Pak? Mungkin setelah terima bukti penerima tanda terima gitu mungkin. Tadi saya sampaikan ada tanda terima. Tanda terima ini diberikan siapa? Ya sudahlah, nanti biar penyidik yang melihat itu. Karena kalau kita yang melihat, kita tidak melihat dari sisi hukum yang sisi hukumku ini bener. Oh aku belani iki. Oh nang tengah-tengah. Oh sing bener iki. Sing salah iki. Kan akhirnya kacau. Iki jadi rame iki, gak karu-karuan. Contoh nih. Saya mengatakan si A yang benar. Oh rame karena dari sisi pandanganku saja. Ternyata setelah dilebokno hukum ono sing masukan. Lho Pak, dudu sing bener si B. Mana aku ngomong mengklarifikasi. Dari ini ternyata si B lah tambah kacau dah Surabaya ini. Nah, saya tidak ingin Surabaya seperti itu, nggak ingin. Tolong jaga betul Surabaya ini sehingga nanti kalau ada yang seperti itu biarkanlah dari sisi hukum yang berjalan. Siapa yang menguasai hukum? Siapa penyidik yang menguasai hukum? Sehingga itu akan jadi lebih baik. Surabaya ada rasa nyaman, ada rasa keadilan, tapi itu juga akan terselesaikan. Makanya tadi saya bilang, saya dan Cak Armuji, gak mungkin aku mandek juga mungkin. Ketika saya berhenti kasus ini, tidak saya lanjutkan ke polisi, gak mungkin. Ya pasti tak lapor ke karena bisa dipertegas Pak instruksi ke Disnaker besok untuk pendataan ulang perusahaan. Saya sudah sampaikan kepada Disnaker, saya kasih waktu selama 2 minggu untuk mendata seluruh perusahaan yang ada di Kota Surabaya. 1, izinnya ada atau tidak. Yang kedua, izin yang tempat yang beroperasi tadi itu sama dengan izinnya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya, maka ada surat keterangan domisili yang diperkuat oleh camat bahwa memang ada perusahaan yang bekerja di sana. Tapi apa penguatnya? Apakah ini dinotariskan sebagai anak perusahaan atau apa? Atau hanya sebagai pergudangan saja? Itu harus ditentukan. Yang ketiga, saya pastikan minta kepada Disnaker tidak ada lagi kejadian-kejadian yang melanggar perda, melanggar PP, melanggar permen itu terjadi di Kota Surabaya. Apakah itu penahanan ijazah,
apakah itu kegiatan yang lainnya yang tidak sesuai dengan PP, Permen dan Perda, maka ini harus diselesaikan. Saya meminta data itu selama 2 minggu. Nanti teman-teman wartawan, saya nyuwun tolong ini dikawal, minta ke Pak Kadisnaker setelah 2 minggu nanti perusahaan mana saja yang ada masalah. Ya. Jadi aku delok Kadisnaker ya data apa gak? Siap. Pak Wali, pengaduan itu apa yang bekerja di Surabaya aja atau orang luar yang bekerja di Surabaya juga bisa mengadu, Pak? Semuanya, yang penting perusahaannya di Surabaya. Karena apa? Kalau orang itu di luar Surabaya, bekerja di Surabaya, perusahaan yang ada di Surabaya, lek perusahaannya elek atau perusahaannya nakal, orang bilang begitu, perusahaannya itu menyakiti orang lain, tidak memenuhi kewajibannya atau menghilangkan haknya karyawan, maka perusahaan itu ada di Surabaya. Berarti sing elek kota Surabaya. Berarti ngetokno izine ya apa, pengawasannya ya apa. Meskipun pengawasannya bukan lagi di Surabaya, kok Pemkot. Tapi sesuai dengan itulah ya. Sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu pengawasan. Tapi kan gak iso wong tetep iki nang kota Surabaya. Tapi kalau yang nutup Surabaya, Pak? Apanya? Kalau untuk Loh, saya nanti izinnya kan di aku. Izin IMB-nya, izin lainnya kan ada di saya. Izin AMDAL-nya kan ada di saya. Lalu AMDAL kita cabut, apa bisa buka? Kan tidak bisa. Meskipun izin lainnya ada di provinsi. Karena seperti hari ini, seperti bar, seperti pengawasan, itu ada di provinsi. Tapi kami bisa memberikan masukan. AMDAL tak cabut, saya sampaikan ke provinsi. Karena meskipun kami tidak bisa memberikan pengawasan, tapi ketika kami diberikan oleh informasi oleh warga, maka kami bisa melakukan evaluasi terhadap AMDAL meskipun dia itu. Berarti kok tetap oleh buka tapi tidak di bidang yang sama. Itu aja sebenarnya. Pak, yang salon itu tadi itu ada berapa karyawan sih, Pak? Salon 1. Surabaya mana, Pak, itu? Surabaya mana, Pak? Nantilah. Saya selesaikan dulu ya. Surabaya Barat, Utara, Timur, Utara, Pak. Pokoknya Surabaya. Tapi dilaporkan juga bisa, Pak? Kenapa? Dilaporkan ke polisi juga nggak bisa? Enggak, yang ini saya minta di Snaker datang. Karena sama. Saya ini tidak mengenali orang ini, jasa ini. Tidak pernah menani jasa ini. Makanya saya bilang, orangnya telepon, ajak datang ke sana. Lek gak gelem ngakoni pisan, tak lapor meneh. Itu siapa? Kalau sekarang ini, aku bawa orang nih, ini ngaku kerja di kamu. Terus yang punya perusahaan ngomong, gak kerja nang aku, Pak. Lho terus lagi kudu ya apa? Percaya sing ndi? Aku kan gak iso mutusi. Bener si A atau bener si B. Maka saya akan melaporkan hal ini sehingga saya akan dampingi. Sehingga apa? Sing salah ya seleh. Gak ono backing-backingan nang Surabaya. Surabaya ku cek adem, gak ono backing-backingan. Yang sing salah ya seleh. Wis ngono tok ae.